Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rika Endah Nur Hidayah di channel Rika Endah Usu. Pada kesempatan ini kita bukan ingin share tentang video pembelajaran, tapi kita akan menayangkan bagaimana perjalanan kami melakukan pengabdian masyarakat dengan skema program desa binaan. Berikutlah tim kami yang merupakan gabungan dari beberapa dosen di Universitas Sumatera Utara. Ketuanya Pak Dr. Oding Apandi SHUT MP. Beliau berasal dari Fakultas Kehutanan. Di bawah ketua ada 2 orang koordinator. Koordinator untuk tim pertama yaitu Dr. Ridwanti Batubara SHUT MP. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Kehutanan. Untuk koordinator kedua itu adalah saya sendiri, Dr. Rika Endah Nur Hidayah SKP MPD. Saya berasal dari Fakultas Keperawatan. Di bawah masing-masing koordinator ini ada anggota. Untuk anggota tim pertama, yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Tito Sucipto SHUT MSI IPU dari Fakultas Kehutanan. Anggota kedua dari tim pertama yaitu Bapak Muhammad Sapri Lubis STMkom yang berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dan TI. Kemudian anggota ketiga namanya Nur Saadah SST M Agri. Beliau berasal dari Fakultas Pertanian. Nah, sekarang kita bergeser ke anggota tim kedua. Tim kedua pertama anggotanya Dr. Farida Linda Sari Siregar SKep Nurse MKep dari Fakultas Keperawatan. Kedua, Kolina Trisa Siregar Nurse MKep SP KMB dari Fakultas Keperawatan. Dan yang terakhir Niati SKP MNS dari Fakultas Keperawatan juga. Jadi fokus kami 2 tim memang berbeda. Tim pertama berasal dari Fakultas Kehutanan dan Pertanian, jadi lebih berfokus kepada pengelolaan sampah menjadi kompos. Sedangkan kami karena dari kesehatan kita lebih berfokus pada kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup dengan konsep self management atau manajemen diri khususnya pada remaja. Dengan fokus pada siswa-siswi SMP dan siswi SMA. Seperti apa kegiatannya? Nah, pada video ini lebih fokus pada kegiatan dari tim 2. Nanti akan kita lihat sama-sama seperti apa implementasinya di lapangan. Perjalanan kami menuju ke desa dimulai pada hari Minggu pagi, tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 2025. Kita start dari Medan pukul 7 pagi. Setelah berkumpul dan berjanji di titik kumpul di satu tempat, maka kita berangkat sama-sama sekitar pukul 8. Perjalanan menuju ke Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan menempuh waktu sekitar 6-7 jam perjalanan. Jadi ketika kita pergi pukul 7 atau 8, maka estimasi kita akan sampai sekitar pukul 14. Setelah di sana,
kita bertemu dengan tim masing-masing. Dan selama di sana kita menginap di Hotel Ayula yang sekarang sudah berubah nama. Posisi hotel berdekatan dengan kantor bupati di daerah Humbang Hasundutan. Itulah merupakan satu-satunya hotel yang cukup representatif dan nyaman dengan kualitas layanan seperti standar internasional. Nama hotelnya tadi dari Ayula Dolok Sanggul menjadi CHETS yang merupakan singkatan dari Kapi Hotel Akasi Dolok Sanggul. Perubahan nama itu sudah terjadi dan hotel tersebut sekarang dikenal dengan nama CHETS, sebuah inisiatif perhotelan yang berkelanjutan. Pada saat sampai di sana, kita juga agak heran dan bingung. Kenapa? Karena tahun lalu untuk program yang sama kita menginap di hotel ini. Jadi butuh sedikit klarifikasi, ini benar nggak hotelnya? Ternyata betul ya, hanya hotelnya sudah berubah nama. Fasilitas yang ditawarkan sangat menarik, ada kolam renangnya dan makanan juga yang cukup bervariasi. Namun kita juga bisa memilih tempat lain untuk menginap selama perjalanan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Alternatif hotel lainnya adalah di Lembah Bakara di tepi Danau Toba. Tapi itu tidak menjadi fokus dari pembahasan kegiatan kita. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, kita menikmati dinginnya suasana di Kabupaten Humbahas untuk beristirahat agar besok pagi kita siap tempur. Acara dimulai di pagi hari di kantor desa. Kita mengundang berbagai elemen seperti guru dan siswa sebagai perwakilan, kemudian perwakilan dari masyarakat, perwakilan dari aparat desa, perwakilan dari kantor kecamatan, dan beberapa elemen penting lainnya yang memang sudah sejak tahun lalu ikut terlibat pada kegiatan pengabdian masyarakat program desa binaan di Desa Simanggulampe. Jadi kegiatan tahun ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2024. Hanya beda dari fokus pengembangan desa binaannya. Kenapa Desa Simanggulampe dipilih? Karena desa ini pada akhir Desember 2023 mengalami banjir bandang yang menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan. Satu sekolah dasar benar-benar hancur dan rata dengan tanah. Beberapa warga rumahnya ada yang tertimpa batu-batu besar dan terpaksa harus direlokasi. Sebagian tanaman masyarakat juga rusak, sehingga fokus pengabdian masyarakat pada tahun pertama adalah pada reboisasi, kemudian pemetaan lahan hijau, serta mengaktifkan ibu-ibu untuk pelatihan membuat bawang goreng. Karena Lembah Bakara merupakan salah satu penghasil bawang merah. Untuk tahun ini, fokus kegiatan kita seperti tadi sudah disampaikan, tim pertama berfokus kepada kegiatan pengelolaan kompos, sedangkan tim kedua berfokus pada kesehatan. Kegiatan kita setelah pertemuan di desa, maka kita berpencar dengan tugas masing-masing. Tim 1 bertemu dengan masyarakat, sedangkan tim 2 mengunjungi sekolah. Target sekolah kita di kegiatan yang pertama adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Bakti Raja. Di sekolah menengah atas negeri ini, kita akan melakukan pengabdian masyarakat, program desa binaan dengan fokus pada pemberian pendidikan kesehatan serta pelatihan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Kenapa penting? Sadari merupakan tahap awal untuk mencegah dan mendeteksi dini kanker payudara. Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswi. Mereka sangat antusias, terdiri dari berbagai kelas, dari berbagai jurusan yang ada di SMA Negeri Bakti Raja. Pada kegiatan ini, selain kita memberikan leaflet untuk kegiatan tersebut, kita juga melakukan pre-tes dan post-tes untuk memastikan bahwa siswi-siswi yang mengikuti penyuluhan dapat memahami apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian setelah acara berlangsung, kita melakukan tanya jawab dan juga tadi post-test ya. Kemudian dilakukan penyerahan plakat sebagai kenang-kenangan serta leaflet dan juga poster yang kita tinggalkan sebagai media yang bisa mereka manfaatkan untuk melakukan penyuluhan yang sama kepada yang lain. Kita juga melakukan demo dengan membawa pantom payudara sehingga siswa bisa lebih detail dan bisa lebih paham tentang bagaimana teknik sadari yang betul. Kegiatan di SMA ditutup dengan foto bersama dengan ibu kepala sekolah beserta guru-guru, tim pengabdian, dan seluruh siswi yang ikut terlibat dalam pendidikan kesehatan dan pelatihan sadari. Dari SMA Negeri Bakti Raja, kita lanjut perjalanannya ke Sekolah Menengah Pertama Negeri Bakti Raja. Lokasinya tidak terlalu jauh dari SMA tadi. Posisinya tepat di bibir Danau Toba. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ini jumlahnya sekitar 90 orang. Mereka berasal dari kelas yang berbeda-beda. Jadi ada kelas 7, ada kelas 8, ada kelas 9. Ruangan yang disediakan memang tidak serepresentatif di ruangan SMA tadi. Ruangan SMA memiliki kelas yang bisa digabung antara beberapa kelas melalui connecting door atau pintu sambung. Sedangkan di SMP ini tidak ada ruangan seperti itu, sehingga mereka harus agak sedikit berdesak-desakan dalam satu kelas dipilih yang cukup besar untuk menampung banyak siswa yang ada di situ. Namun kondisi itu tidak mempengaruhi semangat mereka untuk tetap mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pola hidup sehat dan gizi seimbang. Sebetulnya kita berharap kita bisa diskusi dan sharing dengan siswa-siswi terkait dengan program pemerintah makan bergizi gratis atau MBG. Namun sayang, berdasarkan hasil wawancara, program MBG belum sampai di sekolah ini. Namun itu tidak menyurutkan siswa untuk tetap semangat dan mereka juga tetap punya pola hidup yang sehat. Barangkali hal ini karena kondisi mereka cukup jauh dari perkotaan sehingga tidak terlalu terkontaminasi dengan namanya GoFood atau pesanan-pesanan makanan instan yang biasa sering terjadi pada masyarakat atau remaja di perkotaan. Jadi dari hasil diskusi, konsumsi mereka masih cenderung tradisional.
Kegiatan ini juga sama, dilakukan pretest, kemudian dilakukan tanya jawab sebagai sharing untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka, dan terakhir kita tutup post test serta pemberian bingkisan untuk semua peserta. Tidak lupa kita juga memberikan plakat, leaflet, kemudian banner atau poster yang kita juga titipkan kepada pihak sekolah agar mereka juga tetap bisa melanjutkan menularkan pengetahuan kepada yang lain melalui media-media pembelajaran yang kita tinggalkan untuk mereka. Sama seperti tadi di SMA, kegiatan ini juga kita akhiri dengan foto bersama seluruh guru, ibu kepala sekolah, serta siswa-siswi yang mewakili mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan tadi. Demikianlah kegiatan kita pada tahap pertama dari tim 2 Pengabdian Masyarakat Desa Simangulampe tahun 2025. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.